ketika misalnya ada contoh terjadi kecelakaan kerja first aid case atau medical termination case, langsung dilakukan investigasi, cari tahu akar masalahnya supaya jangan sampai nanti ada yang muncul ke level LTI ataupun fatality. Halo Garuda Crew, sekarang kita akan masuk ke program upskill tentang investigasi insiden atau analisa penyelidikan kecelakaan. Oke, di dalam manajemen risiko itu mempunyai dua metode analisa dalam mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden. Nah, ada yang disebut sebagai metode proaktif, yaitu analisa bahaya dan risiko. Yang pertama, kita harus melakukan analisa dulu. Yang kedua, nanti dari hasil analisa kita terapkan namanya hierarki pengendalian bahaya. Dengan tujuan apa? Hierarki ini adalah mencegah terjadinya insiden. Ini yang dibilang metode untuk mencegah sebelum terjadinya kecelakaan. Yang kedua adalah metode reaktif. Ketika metode proaktifnya sudah diterapkan namun terjadi kecelakaan, maka metode reaktif ini masuk. Yaitu saat terjadi insiden, dilakukan investigasi atau penyelidikan kecelakaan, dicari akar masalahnya, dan diberikan namanya rekomendasi berupa tindakan perbaikan. Nah, di metode reaktif inilah kita akan membahas bagaimana melakukan investigasi insiden. Namun, sebelum masuk ke dalam nanti terkait analisa, perlu saya jabarkan dulu tentang basic atau dasar terkait dengan kecelakaan. Tujuan investigasi insiden di tempat kerja yang pertama adalah mencari dugaan atau fakta akar masalah penyebab terjadinya insiden. Baik itu yang disebut sebagai penyebab langsung atau penyebab tidak langsung, termasuk juga lemahnya kontrol atau sistem cause-nya. Yang kedua tujuannya adalah memberikan dan melaksanakan tindakan perbaikan atau pencegahan agar insiden tidak terulang lagi di masa mendatang. Yang ketiga adalah menyediakan data biaya dari kerugian akibat insiden. Dan yang keempat adalah memperkuat komitmen pada ketiga di perusahaan supaya jangan terulang kembali insiden yang sama. Dan juga yang terakhir bisa kita lihat di sini adalah bukan mencari siapa yang melanggar atau siapa yang salah. Tujuan pembelajarannya, di sini kita bisa memahami bagaimana mengelola penyelidikan kecelakaan di tempat kerja. Dan juga kita bisa mampu mengumpulkan informasi 5W plus 1H termasuk 4P yang diperlukan selama proses investigasi. Supaya apa? Kita bisa menilai ataupun menganalisa akar penyebab kecelakaan tersebut atau yang disebut sebagai root cause analysis menggunakan teknik SCAT dan juga fishbone diagram analysis dan juga five whys analysis. Dan juga tujuan yang lain adalah memberikan rekomendasi tindakan perbaikan ketika root cause-nya sudah ditemukan. Agendanya adalah mulai dari dasar hukum, istilah dan definisi, ada piramida dan teori terjadi kecelakaan, metode investigasi kecelakaan, tahapan investigasi kecelakaan, tingkatan klasifikasi kecelakaan kerja, dan juga nanti tentang statistik kecelakaan kerja. Ini dasar hukumnya cukup banyak, baik secara regulasi nasional, peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dan juga kita butuh support referensi lainnya dari beberapa standar. Nah, perlu kita ketahui, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di pasal 11 sudah dinyatakan pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Dan tata cara pelaporannya diatur melalui peraturan perundangan. Nah, perlu kita ketahui juga definisi kecelakaan kerja, dan juga definisi penyakit akibat kerja. Di sini sudah tertera, menurut Permenaker nomor 3 tahun 98, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Dan kalau definisi kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan juga pulang ke rumah melalui jalur yang biasa atau wajar dilalui. Dan terkait dengan definisi penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.
Di sini kita bisa lihat di pasal 2 di Permenaker nomor 3 tahun 98, tata cara pelaporannya. Sudah terstate juga, pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Nah, kecelakaan yang dimaksud parameternya ada 3. Pertama, kecelakaan kerja. Yang kedua, kebakaran atau peledakan atau pembuangan limbah. Yang ketiga adalah kejadian berbahaya lainnya. Maka ketiga parameter ini disebut sebagai bagian daripada kecelakaan. Nah, apa sih kejadian berbahaya lainnya? Bisa dilihat. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan, dan juga pembuangan limbah. Itu yang disebut salah satunya contohnya near miss. Near miss ini adalah bagian daripada kejadian berbahaya lainnya. Kenapa? Berpotensi bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu berarti sudah kontak, sudah terdampak. Itu yang disebut sebagai accident. Apakah definisi kecelakaan dan insiden sama? Ya. Jadi definisi kecelakaan dan insiden itu sama. Di dalam insiden ada yang disebut sebagai accident. Di dalam insiden ada yang disebut sebagai fire, explosion, atau environmental damage. Dan juga di dalam insiden ada namanya near miss, sebagai contoh. Maka kecelakaan kerja itu sama dengan accident, kebakaran, peledakan, pembuangan limbah sama dengan fire, explosion, dan juga environmental damage. Dan juga kejadian berbahaya lainnya sama dengan near miss. Definisi insiden sendiri sudah diatur dalam beberapa regulasi dan juga standar. Jadi intinya, terkait definisi insiden dan kecelakaan itu sama. Di dalam insiden ada namanya accident dan near miss. Berarti accident dan near miss bagian daripada insiden. Di pasal 4 di Permenaker nomor 3 tahun 98 sudah tertera juga tata cara pelaporan. Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2A lampiran 1. Maka setiap terjadi kecelakaan di tempat kerja wajib dilaporkan ke Depnaker atau Disnaker setempat. Berarti yang dilaporkan tadi ada 3 parameter kecelakaan, yaitu kecelakaan kerja, ada kebakaran, ada peledakan, ada pembuangan atau pencemaran limbah, dan juga ada kejadian berbahaya lainnya. Berarti near miss pun wajib dilaporkan 2 kali 24 jam. Karena sudah tertera dalam regulasi. Nah, kecelakaan atau insiden manakah yang perlu dilaporkan dan investigasi? Semua kecelakaan atau insiden perlu dilaporkan dan diinvestigasi. Siapa yang melaporkan ketika terjadi insiden berarti orang yang mengetahui insiden tersebut, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kepada siapa dilaporkan? Dilaporkan kepada internal perusahaan, baik itu nanti ada kepada orang K3 atau ASE, dan juga kepada manajemen atau departemen terkait juga boleh, dan juga nanti disampaikan kepada Disnaker setempat. Siapa yang melakukan investigasi selanjutnya adalah orang yang terlatih sebagai investigator termasuk ahli K3. Ini yang dibilang definisi daripada kecelakaan atau insiden itu sama. Di dalam kecelakaan atau insiden ada yang disebut sebagai near miss, ada yang disebut sebagai kecelakaan kerja, dan juga termasuk juga dengan penyakit akibat kerja. Intinya near miss dan accident bagian daripada insiden. Bisa kita lihat juga di sini, accident atau kecelakaan kerja berarti yang sudah menimbulkan atau mengakibatkan kerugian, baik itu cedera pada manusia atau kerusakan peralatan dan juga terhentinya proses produksi. Kalau dia near miss berarti berpotensi mengakibatkan kerugian. Bisa saja potensi kerugiannya mungkin nanti bisa cedera, mungkin juga bisa kerusakan peralatan, atau mungkin juga bisa terhentinya proses produksi. Intinya, kecelakaan kerja atau eksiden adalah sudah ada kerugian. Kalau near miss berarti belum ada kerugian. Kenapa bisa terjadi eksiden atau near miss? Itu ada yang disebut sebagai penyebab langsung atau immediate cause. Penyebab langsung bisa dilihat di sini. Kenapa bisa ada orang tertimpa material ataupun yang near miss berarti orang hampir tertimpa material? Karena sebelum terjadinya accident atau near miss ada namanya unsafe action ataupun unsafe condition. Bisa dilihat unsafe action. Ada orang melintas di bawah material yang diangkat. Berarti unsafe action adalah perilaku tidak aman. Ditemukan juga pada saat investigasi, kenapa material bisa jatuh? Ternyata
alat bantu angkatnya itu sudah korosif, katakanlah seperti itu. Maka itu yang disebut sebagai unsafe condition. Ketika unsafe ini muncul, bisa menyebabkan near miss maupun accident. Itulah kenapa korelasinya dengan materi atau program upskill HSE inspection itu sangat erat. Ini yang dibilang kita lakukan inspeksi terlebih dahulu terkait dengan unsafe ini. Itu yang pembahasannya di program upskill HSE inspection. Namun karena kita bicara tentang investigasi insiden, maka ketika terjadi insiden, baik itu near miss maupun accident, muncul karena ada namanya unsafe action atau unsafe condition. Oke, ini contoh, ada near miss. Oke, ada contoh near miss di sini. Kenapa orang hampir saja terkena material yang diangkat? Karena ada perilaku tidak aman, orang berada di bawah material yang diangkat. Terus kenapa ada unsafe condition tersebut? Karena material juga tidak diikat. Ini yang disebut sebagai penyebab langsung. Ada juga di sini ada near miss, hampir jatuh dari tangga ataupun accident sudah jatuh dari tangga, ada kerugian. Kenapa bisa terjadi namanya near miss ataupun accident? Karena ada unsafe condition maupun unsafe action. Nah, ini yang dibilang model sebab akibat atau akar penyebab insiden, atau the three root causes, atau root cause analysis, atau juga incident loss causation model. Ketika terjadi near miss ataupun accident, muncullah namanya penyebab langsung pada saat diinvestigasi. Penyebab langsungnya bisa saja unsafe action atau keduanya ada unsafe condition. Jadi bisa salah satu ataupun bisa keduanya. Kenapa bisa muncul unsafe action atau unsafe condition? Di situ bisa jadi dipengaruhi oleh faktor personal dan juga faktor pekerjaan. Ini yang disebut sebagai basic atau indirect cause. Yang disebut juga sebagai penyebab dasar atau penyebab tidak langsung. Nah, kenapa kedua faktor ini bisa muncul juga? Bisa jadi ada pengaruh daripada lack of control. Bicara tentang sistem manajemen. Sistem manajemennya lemah atau kurang atau tidak konsisten. Terkait misalnya kebijakan, keputusan manajemen, atau tidak tersedianya prosedur, atau lemahnya pengawasan. Ini yang perlu kita ketahui tentang insiden. Nah, ketika sudah teridentifikasi ada kemungkinan bisa terjadi insiden di tempat kerja kita, mari kita lakukan namanya proses pengelolaan investigasi kecelakaan di tempat kerja. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap analisa data 4P, dan juga yang keempat tahap penyusunan laporan investigasi. Tahap persiapan nanti kita akan bahas satu-satu seperti apa detailnya, dan juga tahap pelaksanaan investigasi mengumpulkan data informasi 5W plus 1H dan include 4P. Itu kita lakukan investigasinya, kita kumpulkan datanya, dan ketika data 4P sudah didapatkan, maka dilakukan analisa di tahap ketiga. Dan ketika sudah didapatkan data tersebut, barulah kita masukkan ke dalam laporan investigasi, kita berikan tindakan perbaikannya. Ini yang dibilang tahap 1. Persiapan, buatkan dulu prosedurnya, siapkan formulir investigasinya, dan pilih petugas investigasinya, ditrainingkan, dilatih, dan juga siapkan peralatan investigasinya jika diperlukan. Dan jangan lupa ketika prosedur sudah ada, sosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja di tempat kerja kita. Nah, petugas investigasinya bisa siapa saja menurut CCWAS. Petugasnya dari ahli K3, yang kedua, pekerja yang memiliki pengetahuan proses kerja di departemen masing-masing, dan juga bisa melibatkan dokter perusahaan jika ada, ataupun melibatkan para ahli di luar perusahaan, itu pun jika diperlukan. Dan juga perwakilan dari pemerintah daerah atau polisi setempat jika diperlukan. Nah, idealnya untuk item nomor 2 disarankan dari tim P2K3. Jadi dari tim P2K3 ditunjuk juga mereka merangkap sebagai petugas investigasi. Kompetensi investigator yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar tentang K3. Itulah alasannya kenapa disarankan tim investigasi adalah dari anggota P2K3. Setidaknya memiliki basic tentang K3. Dan juga kompetensi yang lain adalah terlatih sebagai petugas atau ahli investigasi. Dan juga bisa mampu melakukan wawancara. Dan juga mengumpulkan data secara efektif. Selanjutnya, mampu menganalisa data yang dikumpulkan untuk menentukan penyebab insiden. Dan juga mampu menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden yang sama. Maka
harus bisa menganalisa, harus bisa memberikan rekomendasi supaya jangan terulang kembali insiden yang sama. Ini contoh struktur tim investigasinya. Ada ketua tim investigasi, bisa saja kita ambil dari ketua P2K3 boleh. Terus juga nanti di sini advisor atau konsultan atau staf ahli atau ASE boleh sebagai di sini sekretarisnya, bisa diambil dari sekretaris P2K3. Dan juga anggotanya mungkin bisa melibatkan anggota yaitu dari departemen HSE, kita ambil personil HSE lainnya, ataupun mungkin ada level manager, ataupun dari departemen engineering, ataupun ada level supervisor, atau melibatkan orang medis jika ada di perusahaan kita, atau mungkin departemen administrasi, ada HRD, ada accounting, dan lain-lain. Inilah yang dibilang idealnya untuk struktur investigasi ini dari tim P2K3. Jadi supaya lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini contoh peralatan investigasi yang mungkin diperlukan oleh perusahaan. Misalnya contoh formulirnya sudah pasti, terus juga alat tulis, dan juga ada APD, ada juga pita pembatas, dan juga mungkin perlu namanya kotak P3K, perlu kamera, alat perekam, label identifikasi, ada juga senter, atau mungkin yang lainnya seperti itu. Mana saja yang diperlukan. Namun saat ini dengan ketersediaan alat komunikasi seperti handphone, itu sudah bisa mewakili beberapa peralatan. Nah, ketika tahap 1 selesai, kita masuk ke tahap 2. Ambillah contoh misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi insiden, maka lakukan pertolongan pada korban jika ada korban. Yang pertama, perlu diingat, ketika ada insiden dan ada korban, prioritas pertama adalah menolong korban. Bisa bawa ke ruang P3K atau bisa bawa ke klinik ataupun pelayanan kesehatan terdekat. Dan juga jangan lupa menyiapkan laporan awal insiden, diinformasikan kepada internal perusahaan dan juga disampaikan ke Disnaker paling lama adalah 2 kali 24 jam. Dan selanjutnya, amankan dan lokalisir TKP. Dan juga bentuk tim investigasinya, siapa saja tim investigasi untuk penyelidikan di tempat tersebut bisa diambil dari anggota investigasi yang sudah terlatih sebagai investigator. Dan juga pada saat pelaksanaan, lakukan namanya informasi pengumpulan 5W plus 1H dan juga data bukti 4P. Ketika 4P-nya sudah dapatkan, barulah kita bisa jabarkan nanti dari 4P, kronologi insidennya, faktor penyebab langsungnya, mana unsafe action atau unsafe condition, dan juga kita bisa tentukan mana personal factor atau job factor, dan juga kita bisa tentukan life control-nya. Lakukan rekonstruksi jika diperlukan. Maka 4P ini adalah data-data yang sangat krusial dan penting sekali yang kita kumpulkan. Supaya nanti bisa kita pecah masuk ke dalam unsafe action K atau unsafe action K, ataupun unsafe condition K, ataupun mana yang personal factor ataupun job factor. Ketika nanti sudah didapatkan data tersebut, masukkan semua ke dalam laporan investigasi dan berikan tindakan atau rekomendasi perbaikan terhadap temuan-temuan yang ada dalam investigasi. Jangan lupa, ketika laporan investigasi sudah rampung, laporkan secara internal, sampaikan listener kepada karyawan, dan juga sampaikan ke Disnaker setempat. Oke, kita akan belajar apa itu 5W1H. Jadi di sini what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, dan juga where, di mana lokasinya, when, kapan terjadi insiden, why, kenapa bisa terjadi, terus how, bagaimana bisa terjadi, ini yang terkait dengan kronologi. Bisa dilihat ya, what itu apa yang terjadi harus jelas, misalnya ada kecelakaan terkait pengelasan atau jatuh dari ketinggian, who, siapa yang terlibat, entah itu ada korban, ada saksi langsung atau saksi tidak langsung, termasuk juga pelapor, terus di mana lokasinya, berarti perlu namanya dokumentasi lokasi kejadian seperti itu, apakah di indoor atau outdoor, seperti itu. Terus when, kapan kejadiannya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, shift berapa, dan juga why dan how. Maka kumpulkan semua informasi data 4P tersebut untuk bisa terlihat data, dugaan, atau fakta. Baik itu sebelum kejadian atau pada saat kejadian dan setelah kejadian. Nanti dari 4P dijabarkan ke dalam model sebab akibat atau menggunakan teknik, ada yang disebut sebagai SCAD, ada yang disebut sebagai Fishbone Diagram Analysis, dan juga ada yang disebut sebagai Five Whys Analysis. Dari contoh-contoh teknik inilah bisa kita pecah atau kita jabarkan kembali mana yang penyebab langsung, mana penyebab tidak langsung, mana lack of control. Nah, ini yang dibilang 4P. P yang pertama berarti bicara data dari people, dari orang. P
yang kedua, dari part yang terlibat. P yang ketiga, place atau position, lokasinya. P yang keempat, paper. Ketika 4P sudah dapat, masukkan ke dalam salah satu teknik yang digunakan perusahaan, barulah kita jabarkan. Oh, dari 4P ini, yang unsafe action itu yang ini, unsafe condition itu yang ini. Berarti dia bagian daripada penyebab langsung. Ternyata munculnya unsafe action atau munculnya unsafe condition karena ada penyebab dasar atau penyebab tidak langsung, yaitu personal factor atau job factor. Oh, ternyata personal factor atau job factor dipengaruhi oleh lemahnya kontrol atau terkait dengan lemahnya sistem manajemen. Ini yang bilang P pertama, people. Kita lakukan wawancara, baik itu dengan korban jika memungkinkan, ataupun dengan saksi langsung, ataupun saksi tidak langsung, ataupun bisa dengan atasannya, ataupun dengan rekan kerjanya. Jadi kita lakukan wawancara. Wawancara di sini bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali, tinggal disesuaikan waktunya. Dan apakah boleh direkam? Boleh, sah-sah saja direkam. Yang penting pada saat untuk pengerekaman sudah ada prosedurnya. Prosedur di internal perusahaan. Intinya bukan mencari siapa yang salah, bukan menyalahkan siapapun. Di situ kita menunjukkan rasa empati juga, kita ingin menggali informasi supaya ketemu root cause-nya seperti itu. Dan di sini juga kita bisa dapatkan, yaitu terkait dengan kronologi kejadian yang masuk ke dalam nanti aspek how. Nah, P yang kedua, part. Ketika ada kecelakaan misalnya terkait forklift, nanti bagian forkliftnya akan dicek juga. Ketika ada kerusakan peralatan tertentu terkait pengelasan, berarti alat lasnya juga akan diperiksa. Terkait tangga juga mungkin seperti itu, atau bahan kimia yang digunakan dan juga lain-lain. P yang ketiga, di mana lokasinya nih? Baik di indoor kah atau outdoor, cuacanya lagi panas atau dingin, suhunya seperti apa, atau mungkin di luar adalah kondisi hujan, terus apa mungkin kurangnya pencahayaan seperti itu, posisi peralatannya seperti apa, lantainya licin kah atau tidak, dan lain-lain. P yang keempat yaitu paper. Paper di sini terkait pengumpulan data administrasi. Contohnya, mana SOP-nya, mana HIRA DC-nya, mana JSA-nya, termasuk juga nanti mana permit to work-nya, mana list regulasinya, mana list standar yang diadopsi untuk pekerjaan tersebut, terus mana hasil MCU-nya si korban, mana daily fit for duty jika memang disediakan oleh perusahaan, mana checklist pemeriksaan kendaraan, mana formulir inspeksi peralatan sebelum digunakan. Ini yang tadi sempat dibahas dalam materi program upskill HSE inspection. Mana toolbox meetingnya? Ini terkait dengan paper, yaitu data administrasi. Nah, setelah tadi dapat 4P tersebut, kita silakan gunakan namanya metode atau teknik investigasi untuk mencari akar masalah. Bisa menggunakan fault tree analysis. Yang kedua bisa menggunakan event tree analysis. Yang ketiga bisa menggunakan SCAT. Yang keempat bisa menggunakan fishbone diagram analysis. Yang kelima bisa menggunakan 5 whys analysis. Namun yang akan kita pelajari di program upskill ini untuk Garuda Crew adalah nanti terkait dengan SCAT ataupun fishbone ataupun dengan 5 whys analysis. Oke. Perlu diketahui juga, teknik SCAT ataupun fishbone diagram analisis atau 5 whys itu sudah ada literasinya. Jadi apa yang kita pelajari untuk Garuda Crew semua di sini berdasarkan referensi. Oke, contoh teknik SCAT. Bisa lihat di sini, in case terjadi insiden dan ini cederanya pada manusia, langsung kita blok namanya manusianya, di highlight warna kuning contohnya. Tapi kalau ada kerusakan peralatan juga berarti nanti yang di blok kuning misalnya manusia dan juga peralatan. Untuk blok warna silakan ditentukan masing-masing perusahaan. Terus kalaupun dia kejadiannya ke manusia, apa tingkat keparahannya? Apakah nanti dia level first aid case atau medical treatment case ataupun RWC atau LTA ataupun fatality. Dan juga nanti kita perlu evaluasi potensi kerugian jika tidak terkendali. Ini menggunakan metrik risiko yang ada dalam HIRA DC masing-masing perusahaan. Nah, teknik SCAT ini paling mudah dan paling banyak digunakan. Contoh, ada misalnya ceritanya terjadi kasus pengelasan, yaitu percikan api mengenai pekerja, misalnya seperti itu, dan dia dibawa ke medis, berarti dia medical treatment case. Terus jenis kejadiannya berarti tinggal pilih antara 1 sampai 11, mana yang relevan.
Oh, di situ tertulis misalnya kontak dengan panas, karena tadi terkait pengelasan. Oke, ketemu jenis kejadiannya. Nanti kontak ini kita lihatlah apa penyebab langsungnya dari 4P. Ditemukanlah ada namanya poin 7 dan poin 19. Berarti kita lihat namanya di bawah ada penyebab langsung. Kita lihat di sini contohnya poin 7 gagal menggunakan APD. Berarti pada saat pekerjaan tidak menggunakan APD yang sesuai seperti itu. Terus juga ternyata pada saat pengelasan peralatan tersebut rusak, berarti unsafe condition. Kita pilih yang 19. Inilah korelasinya PL yang ada terkait dengan nomor 7 dan 19 yang terdapat dalam kolom jenis kejadian nomor 8. Nah, angka-angka ini itu sudah ada dalam referensi tersebut. Karena angka ini juga dicantumkan oleh referensi tersebut berdasarkan hasil beberapa investigasi. Maka ini yang dibilang metode paling mudah sebenarnya. Pak, ketika ada unsafe action atau unsafe condition yang belum masuk dalam nomor-nomor tabel ini, boleh nggak kita tambahkan? Boleh. Karena ini menjadi guidance. Ini caranya. Ada jenis kejadiannya apa, terus dapat 4P-nya, oh ternyata dari 4P penyebab langsungnya ada nomor 7 dan juga 19. Nah, kita cari lagi, kenapa bisa muncul unsafe action di nomor 7 dan juga kenapa bisa muncul unsafe condition di nomor 19. Dari data 4P, ternyata ketemulah penyebab dasar PD, itu penyebab dasar berarti di nomor 5. Terus juga penyebab dasar dari nomor 19 yang unsafe condition adalah di nomor 8 dan juga 12. Bisa kelihatan ya? Oke. Barulah kita ke tabel namanya penyebab dasar atau penyebab tidak langsung. Jadi tadi penyebab langsung muncul karena ada namanya nomor 5 penyebab dasarnya. Ketemulah nomor 5. Oh ternyata kurang pengetahuan. Karena ini berdasarkan data 4P. Kurang pengetahuannya apa? Dari 4P juga ternyata ditemukan kurang pengalaman, kurang orientasi, pelatihan awal tidak memadai, misalnya seperti itu. Termasuk juga tadi dari unsafe condition ditemukan ada faktor pekerjaan. Terkait apa di situ? Kepemimpinan atau lemahnya pengawasan. Yang lebih spesifik terkait dengan kepemimpinan apa? Ternyata muncullah di 8.10, kekurangan pada pengawasan atau pengelolaan pengetahuan kerja. Ini yang dibilang dalam penyebab dasar ada faktor personal atau personal faktor dan juga faktor pekerjaan atau yang disebut dengan job factor seperti itu. Nah, kenapa ini orang kurang pengetahuan terkait pekerjaan tersebut? Lihatlah SD, sistem diperlukan. Oke. Jadi SD itu sistem diperlukan, kita sudah tersedia belum sistemnya? Ketika sudah tersedia berjalan nggak dengan baik? Maka ada contoh di sini, misalnya kalau kita lihat ya, nah sistem diperlukan, ternyata ada di masalah nomor 2, kepemimpinan. Terkait apa? 2.1, belum ada analisa pelatihan terkait pendidikan yang diperlukan. Ini yang dibilang nanti kalau teman-teman bisa lihat dalam legend ada P, S, dan C. P, apakah kita punya program standar terkait aktiviti analisa pelatihan tersebut? Terus juga S, ketika sudah tersedia, apakah sudah standar? Terus juga yang C, apakah sudah comply dengan standar seperti itu? Ini yang dibilang guidance. Ini yang secara data paling banyak digunakan dan paling mudah diimplementasikan. Bisa kita lihat penjabaran detailnya tentang SCAD. Jadi kalau terjadi insiden dan di situ ada kerugian, berarti muncul biaya, baik biaya karena kerugian cedera pada orang atau mungkin kerusakan peralatan dan lainnya. Nah, insiden terjadi karena ada penyebab langsung, ada unsafe action maupun unsafe condition, dan juga penyebab langsung muncul karena ada penyebab dasar atau penyebab tidak langsung. Di situ ada personal factor atau job factor, dan juga penyebab tidak langsung ini muncul karena lemahnya kontrol. Sama polanya, hanya saja tadi cara bacanya menggunakan template yang sudah tersedia di tabel, kalau ini cara bacanya menggunakan seperti teori domino. Nah, berarti yang perlu diinvestigasi adalah penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan juga lemahnya kontrol. Ini kita ingin tahu data dari 4P ini nanti masuknya kemana. Jadi polanya sama. Hanya saja di sini akan mungkin bisa memudahkan karena menggunakan teori domino. Nah, perlu kita ketahui biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Biaya langsung mungkin ada korban berarti biaya pengobatan. Kalau biaya tidak langsung berarti terkait dengan mungkin kerusakan peralatan. Dan juga nanti ada biaya tidak langsung yaitu lembur, rekan kerja korban misalnya seperti itu. Terus juga butuh rekrut tenaga kerja baru, berarti ada tambahan biaya buat perusahaan. Termasuk juga ada pelatihan, biaya konsultan dan lainnya. Biaya ini muncul karena ada namanya kerugian, baik itu cedera pada orang ataupun kerusakan peralatan ataupun ada pencemaran lingkungan.
Dan juga kerugian muncul karena namanya insiden, ada kontak di situ. Dan juga insiden muncul karena ada namanya penyebab langsung, di dalamnya ada unsafe action dan juga ada unsafe condition. Dan juga penyebab langsung muncul karena ada namanya penyebab tidak langsung atau penyebab dasar. Di dalamnya itu ada faktor personal dan juga faktor pekerjaan. Oke. Dan juga dari faktor tersebut ternyata ada lemahnya sistem. Entah program tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan peraturan belum ada, seperti itu. Cukup banyak contoh-contohnya. Nah, sekarang metode fishbone diagram analisis sebenarnya sama polanya, hanya saja bentuk visualnya yang berbeda. Jadi seperti duri ikan. Ketika ada problem, misalnya tadi terkait dengan pengelasan, yuk kita collect dulu data 4P-nya, dari 4P ini nanti dibagi. Apakah ada masalah dari people, orang yang melakukan pekerjaan tersebut, apakah ada masalah lingkungan, atau peralatan, atau mesineri, atau material, atau metode. Tadi dari people, dia tidak menggunakan APD, ketemu unsafe action. Terus menggunakan material yang rusak, berarti equipment. Berarti di situ masuklah sebagai penyebab langsung unsafe condition. Ketika misalnya di environment tidak ada dalam 4P, berarti environmental bisa dicoret. Ataupun terkait metode kerja. Nah, disinilah bedanya antara SCAD dengan fishbone diagram analysis. Kalau SCAD dia sudah langsung ada sistematika template tabelnya. Kalau fishbone memang harus membuatkan metrik tersendiri lagi. Oke. Yang ketiga adalah terkait dengan 5 whys analysis. Contoh studi kasus yang lain. Terjadi insiden, kru terhisap mesin pesawat. Maka muncul pertanyaan pertama, mengapa kru terhisap mesin pesawat? Oh, karena kru berjalan terlalu dekat dengan mesin pesawat. Ini dibilang penyebab langsung. Berarti masuk ke dalam sebagai unsafe action. Nah, jawaban yang pertama, kru berjalan terlalu dekat dengan mesin pesawat, menjadi pertanyaan selanjutnya. Kenapa kru berjalan terlalu dekat dengan mesin pesawat? Ya, karena di lokasi tersebut tidak ada pembatasan lintasan orang dekat mesin pesawat. Tidak terpasang lintasannya. Ini yang dibilang penyebab langsung. Masuklah kategorinya sebagai unsafe condition. Berarti kondisi tidak aman. Nah, ketika sudah dapat jawaban tersebut, lanjut lagi. Pertanyaan, kenapa tidak ada pembatas lintasan di area tersebut? Oh ya Pak, tidak ada pengawasan dari supervisor si krunya tersebut. Jadi tidak ada pengawasan yang untuk memonitor apakah pembatas sudah tersedia atau belum. Nah, ini yang disebut sebagai basic cost. Maka tidak ada pengawasan ini bukan lagi faktor personal, tapi dia masuk faktor pekerjaan. Karena bicara tentang leadership atau kepemimpinan. Jawaban tersebut dilanjutkan lagi. Kenapa tidak ada pengawasan dari supervisor ground crew? Ketemulah jumlah supervisornya kurang. Ini basic cost. Berarti di sini adalah terkait dengan nanti job faktor atau faktor pekerjaan. Kenapa jumlah supervisor kurang? Dicari tahu lagi. Ya Pak, kami belum ada analisa standar kecukupan supervisor. Masuklah sebagai lack of control. Apakah pertanyaan mengapa ini hanya terbatas pada 5? Tidak. Karena dari literasinya ini adalah kenapa bisa muncul 5 whys? Yang menerbitkan literasi ini ketika menggunakan tag ini mayoritas dengan 5 whys sudah ketemu namanya akar masalahnya. Baik itu terkait direct cost, baik itu terkait basic cost maupun lack of control. Namun bisa saja 5 whys ini tidak harus selalu 5, bisa di bawah 5, bisa juga lebih dari 5. Situasional. Kembali kepada pertanyaan daripada si pewawancara atau investigator. Ini contoh lagi. Misalnya ada kendaraan meluncur ke jurang dan ada cedera pada pengemudi dan juga penumpang, mobilnya juga rusak. Berarti ada accident terhadap people dan juga ada property damage karena kendaraannya rusak. Nah, ketemulah misalnya dari data 4P, masukkan ke dalam penyebab langsung, dan juga dari 4P masukkan ke dalam penyebab tidak langsung, dan juga ada namanya lack of control. Nah, di sini kita bisa bedakan. Ternyata bagian yang sebelah kiri adalah unsafe action, yang kanan adalah unsafe condition. Kenapa unsafe action ini bisa muncul? Di situ ada namanya job factor ataupun personal factor. Dari sini nanti kita carikan solusi atau rekomendasinya supaya kejadian yang serupa jangan terulang kembali di tempat kerja kita.
Contoh lainnya, di sini ada namanya insiden, jadi jari tangan itu kontak dengan gerinda. Ada kerugian? Iya, cedera. Kenapa bisa kontak? Ditemukanlah penyebab langsungnya hanya unsafe action. Tidak ada unsafe condition di situ. Nah, inilah sebagai contoh. Jadi unsafe ini bisa muncul salah satu atau bisa keduanya. Namun, unsafe action ini bisa saja dimunculkan karena ada basic cause, baik yang berasal dari personal factor maupun job factor. Dan personal factor serta job factor ini muncul karena namanya lack of control atau lemahnya sistem. Ini pola cara membaca untuk melakukan investigasi insiden. Nah, penyelidikan harus segera dilakukan. Karena apa? Karena bisa saja lingkungan kejadian dapat berubah. Kondisi operasional, cuaca, pergantian pekerja, ataupun saksi mata dia pergi, bisa saja mungkin sakit, kerja shift, cuti, dan lain-lain. Ataupun insiden telah dibicarakan dengan berbagai versi yang dapat menyulitkan investigator dalam menggali informasi. Atau juga bisa jadi orang yang terlibat kecelakaan mungkin telah lupa hal-hal rinci atau substansi dan sulit membedakan antara opini dan fakta. Dan juga ada dugaan orang yang sengaja mengarang cerita fiktif untuk menyembunyikan tindakan tidak amannya atau unsafe action. Makanya penyelidikan harus segera dilakukan. Namun, kembali kepada prosedur perusahaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari saat terjadi kejadian sampai nanti proses investigasi? Contoh, ada beberapa perusahaan yang menetapkan ketika terjadi insiden dilakukan pelaporan awal 1 kali 24 jam dan 1 kali 24 jam tersebut langsung dilakukan investigasi. Masa waktu investigasi misalnya diberikan sekitar 5 hari atau 7 hari seperti itu. Jadi kembali kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Apa konsekuensi yang timbul bila kecelakaan atau insiden tidak segera dilaporkan? Yang pertama, kerugian menjadi serius karena tidak ditangani secara tepat dan cepat. Yang kedua, pekerja lain akan mengalami hal yang sama atau lebih serius karena tidak ada tindakan yang diambil untuk menghilangkan bahaya. Yang ketiga, bisa terjadi tingkat kecelakaan kerja yang lebih fatal. Maksudnya adalah, yang kita ketahui selama ini ada tingkat klasifikasi kecelakaan kerja yaitu first aid case, P3K, ataupun medical treatment case, ataupun restricted work case, ataupun LTA, dan juga yang paling fatal adalah fatality. Maka ketika misalnya ada contoh terjadi kecelakaan kerja first aid case atau medical treatment case, langsung dilakukan investigasi, cari tahu akar masalahnya, supaya jangan sampai nanti ada yang muncul ke level LTI ataupun fatality. Makanya segera dilaporkan ketika ada kecelakaan apapun. Kenapa karyawan enggan melaporkan kecelakaan? Umumnya karena yang pertama, takut terkena disiplin. Yang kedua, khawatir tentang catatan pribadi reputasinya, atau mungkin bujukan rekan kerja atau orang lain. Dan juga takut atau enggan dapat perawatan kesehatan, atau bisa jadi ingin menghindari terhentinya pekerjaan. Dan juga diduga tidak paham pentingnya laporan kecelakaan. Maka ketika ada kecelakaan, wajib lapor. Dituangkan dalam prosedur, sosialisasikan kepada seluruh unsur di tempat kerja. Oke, itu yang terkait dengan investigasi insiden dengan menggunakan beberapa teknik. Tadi ada SCAT, ada fishbone diagram analysis, dan juga ada terkait dengan 5 whys analysis.